Halo dulur akun pajak, kembali lagi bersama kami Kelompok 3. Pada video kali ini, kami akan membahas terkait kertas kerja pendukung SPT tahunan yang ada pada buku 3 Praktikum Perpajakan halaman 46. Nah, pada video kali ini kita akan membahas perhitungan terkait beban-beban atau biaya-biaya yang ada pada laporan laba rugi komersial. Kemudian, gimana sih caranya? Yuk kita lihat ada biaya apa aja. Yang pertama ada biaya perjalanan dinas, kedua ada biaya listrik, kemudian biaya tagihan piutang, biaya percetakan, dan yang terakhir adalah biaya depresiasi. Yuk kita hitung! Halo, aku Rafli Septidian Aditya Sunarso dengan NIM akhir 273. Nah, di sini aku akan membahas terkait perjalanan dinas. Gimana sih cara perhitungannya? Yang pertama, kita bisa lihat yang ada pada buku 1 Praktikum Perpajakan. Nah, di sini tertulis bahwasanya perusahaan dalam tahun 2024 telah mengeluarkan biaya sebesar Rp37.500.000 untuk perjalanan dinas, termasuk dengan di dalamnya untuk tiket anak direktur sebesar Rp7.500.000. Jadi, biaya perjalanan dinas menurut akuntansi itu sebesar Rp37.500.000. Tapi itu sudah termasuk dengan tiket pesawat anak direktur yaitu sebesar Rp7.500.000. Nah, tiket pesawat anak direktur itu disebut dengan koreksi fiskal positif. Kenapa disebut dengan koreksi fiskal positif? Jadi, menurut Undang-Undang PPh Pasal 9 Ayat 1B, kepentingan pribadi yang tidak menyangkut dengan kepentingan perusahaan itu tidak bisa dikurangkan dengan nominal pajaknya. Jadi, tetap menambah koreksi fiskalnya. Nah, karena menambah, itu disebut dengan koreksi fiskal positif. Jadi, ditulis menurut koreksi fiskalnya yaitu Rp7.500.000. Kemudian menurut akuntansi atau pajak itu dikurangkan Rp37.500.000 tadi dikurangkan dengan Rp7.500.000 yaitu menjadi Rp30 juta. Kemudian ada yang namanya dialokasikan ke usaha dengan PPh final sebesar 70%, di mana 70% dikali dengan 30 juta tadi itu menjadi Rp21 juta. Jadi koreksi fiskalnya sekarang menjadi Rp21 juta dan juga menurut akuntansi atau pajaknya itu sebesar Rp21 juta lagi. Nah, selain itu kita juga nanti menghitung. Jadi koreksi fiskal tadi itu dihitung 21 juta ditambah dengan 7.500 itu menjadi Rp28.500.000 dan menurut akuntansi atau pajaknya itu 30 juta dikurangkan dengan Rp21 juta menjadi Rp9 juta. Begitu teman-teman. Oke, untuk biaya listrik akan dibahas oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sabila Putri Falevi dengan NIM terakhir 267. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang biaya listrik. Jadi kita bisa lihat pada buku 1 halaman 19, jadi itu biaya listrik menurut akuntansi sebesar 9 juta karena sebagian biaya listrik itu digunakan untuk usaha yang dikenai PPh final 70%, maka sesuai pasal 9 ayat 1 huruf H UU PPh dilakukan koreksi fiskal positif sebesar 11.200.000 sehingga biaya listrik menurut pajak menjadi 4.800.000. Kenapa sih masuknya itu dikoreksi fiskal positif? Jadi, karena biaya listrik yang berhubungan dengan penghasilan yang dikenai PPh final itu tidak boleh menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Padahal menurut akuntansi biaya tersebut itu sudah dicatat sebagai beban. Oleh karena itu dalam rekonsiliasi fiskal, biaya tersebut harus ditambahkan kembali ke laba komersial sehingga disebut koreksi fiskal positif. Perkenalkan, nama saya Renda Paipareski, teman yang akhir 2015 dari pelatih. Saya di sini saya akan menjelaskan tentang biaya percetakan. Jadi pada tahun 2024 perusahaan mencetak biaya percetakan sebesar 14 juta. Nah, di biaya tersebut mulai termasuk dengan biaya percetakan undangan pernikahan anak direktur. Jadi sudah 3 juta. Nah, jadi menurut akuntansi komersial perusahaan menangkan berarti 3 juta tadi itu dikoreksi fiskal positif berdasarkan UU PPh Pasal 9 Ayat 1B karena merupakan pengeluaran untuk kepentingan pribadi. Ya, jadi tadi 15 juta kurang 3 juta jadi 15 juta. Nah, 15 juta tadi itu dialokasikan dengan PPh final 70%, hasilnya Rp10.500.000.
dan jumlah koreksi fiskalnya yaitu 13.500.000. Oke, nama saya Bintang Arkananta Bismaka. Saya di sini akan menjelaskan mengenai poin K, yaitu kerugian tagihan utang. Oke, untuk mengisi saldonya di sini, cara mengisinya yaitu kita harus pertama melihat dari soalnya itu ada di buku merah atau buku 1 halaman 20 poin K. Seperti yang tertulis di poin lembar jawaban kerugian tagihan piutang, maka kita akan memasukkan hanya saldo dari kerugian piutang 2024 yaitu 50 juta. Nah, 50 juta akan kita taruh di lembar jawaban. Dan cara menghitungnya yaitu kita di sini ada tertulis dialokasikan ke usaha dengan BPL minimal 70%. Dimana cara ngitungnya yaitu 50 juta itu akan dikalikan dengan 70%, maka 50 juta dikali 70% hasilnya 35 juta. Maka dengan hasil 35 juta itu kan kita tulis di lembar jawaban juga, dan jumlah positifnya kita akan tulis 35 juta juga. Namun gimana hasil dari menurut pajak? Menurut pajaknya itu cara menghitungnya yaitu 50 juta dikurangi dari hasil 50 juta dikali 70% tadi yaitu 35 juta. Maka 50 juta dikali 35% hasilnya adalah 15 juta. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan biaya penyesuaian. Menurut akuntansi itu sebesar Rp198.323.333 rupiah. Koreksi fiskalnya sebesar Rp73.419.666. Nah, koreksi fiskal ini diambil dari hasil perhitungan beban pengusutan menurut perpajakan. Setelah itu diselisihkan dan hasilnya Rp125.416.667 rupiah. Selanjutnya koreksi fiskal 70% diambil dari 125 juta tadi dan hasilnya itu Rp87.761.667 rupiah. Nah, jumlah koreksi fiskalnya itu positif sebesar Rp161.208.333 rupiah. Didapat dari hasil penjumlahan 73 juta ditambah 87 juta tadi. Nah, selanjutnya menurut pajak hasil akhirnya yaitu hasil selisih dari 125 juta dikurang 87 juta, hasilnya Rp37.625.000 rupiah. Nah, mengapa hasilnya jumlah koreksi fiskalnya positif? Pajak tidak mengakui sebagian atau seluruh biaya yang sudah tercatat oleh akuntansi, atau karena ada pendapatan yang menurut pajak harus ditambah. Dasar hukum dari soal tadi yaitu pasal 2 ayat 1 UU PPH. I just had to let you know you're